Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi pekan ke-12, yaitu tentang menyempurnakan model desain kelas. Di sini tujuan pertama dalam pembelajaran ini ialah perbaiki atribut model domain, terus perbaiki hubungan model domain, perbaiki model domain, deklarasikan konstruktor dari model domain, beranotasi perilaku metode, dan buat komponen dengan antarmuka. Kemudian di sini ada peta proses, yang dimana itu ada pemangku kepentingan mental model, kemudian ada model persyaratan, model arsitektur, model desain, dan model solusi. Kemudian jadi code. Dan sekarang kita itu ada di model solusi. Di sini ada artifact include domain class model, use case form skenario. Jadi di sini pertama buat diagram interaksi untuk skenario use case utama. Setelah itu identifikasi dan memodelkan keadaan objek kompleks menggunakan state mesin diagram, terapkan pola desain ke domain dan model desain. Kemudian disempurnakan model desain untuk memenuhi modul solusi. Kemudian yang keempat, memperbaiki atribut model domain. Memperbaiki atribut mencakup hal-hal berikut: menyempurnakan metadata atribut, memilih tipe data, membuat atribut turunan, dan menerapkan enkapsulasi. Kemudian yang kelima, deklarasi atribut dalam diagram kelas UML mencakup berikut: nama, visibilitas, tipe, beragam nilai awal, batasan, atau salah satu yang dapat diubah, ditambahkan, atau dibekukan. Kemudian yang keenam, memperbaiki metadata atribut. Sintaks yaitu pertama visibility, kemudian name, multiplicity, kemudian tipe data, kemudian sama dengan init value dan constraint. Di sini ada analisis dan desain, yaitu pertama itu ada namanya itu customer, terus atributnya itu ada terdiri dari first name, last name, address, dan phone number. Kemudian memilih tipe data yang sesuai. Memilih tipe data adalah trade-off dari transparansi representatif, waktu komputasi, dan ruang komputasional. Memilih tipe data yang tepat. Untuk atribut nomor handphone, yang seperti di contoh tadi, pertama ada tipe data string. Itu jenis data ini mungkin membutuhkan pemetaan antara representasi dan penyimpanan database representasi. Long itu jenis data ini terdiri ruang, tetapi mungkin tidak cukup untuk mewakili nomor telepon besar, seperti international number. Phone number, objek nilai adalah kelas yang mewakili data telepon. Ini tipe data mewakili transparan tetapi membutuhkan coding tambahan. Kemudian char array tipe data ini mirip dengan string dan tak menambahkan nilai. Int array jenis data ini terdiri ruang tetapi tidak mewakili rasional transparan. Yang kesembilan, membuat atribut turunan. Di sini dalam analisis Anda mungkin memiliki atribut yang Anda tahu dapat berasal dari sumber lain atau lebih stabil. Contoh canonical adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal lahir mereka. Di sini di gambarnya itu dari analisisnya itu ada age, itu atributnya, di mana itu yang di customer itu atribut turunannya adalah date of birth dari date. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi nama saya Septian akan melanjutkan presentasi dari David. Jadi langsung aja. Selanjutnya itu menerapkan enkapsulasi. Jadi untuk menerapkan enkapsulasi sendiri itu mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kamu buat semua atribut pribadi atau visibilitas. Yang kedua, menambahkan metode aksesor publik untuk semua dapat dibaca atribut. Kemudian ada tambahkan metode mutator publik untuk semua dapat ditulis atau non-frozen atribut. Next, ada contoh enkapsulasi.
Jadi di sini ada, ini kelas diagram ya. Jadi ada kelas diagram, customer, terus ada atribut-atributnya, sama metode. Next, mendefinisikan hubungan kelas. Tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian ini. Yang pertama, jenisnya yaitu ada asosiasi, agregasi, dan komposisi jenis. Di komposisi jenisnya ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Kemudian arah transversal juga disebut navigasi, kemudian ada asosiasi yang berkualitas, menyatakan metode manajemen asosiasi, selanjutnya ada menyelesaikan asosiasi banyak-banyak, dan menyelesaikan kelas asosiasi. Selanjutnya ada jenis hubungan. Ada 3 jenis hubungan. Yang pertama itu ada asosiasi, yang kedua agregasi, dan yang ketiga ada komposisi. Hubungan-hubungan ini menyeratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek asli atau biasanya sebagai atribut instance. Ada jenis hubungan lain, ketergantungan, yang menyatakan bahwa suatu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut instance yang memegang objek itu. Selanjutnya ada penjelasan dari asosiasi. Asosiasi sendiri adalah hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Di situ ada diagram. Jadi ya itu menjelaskan asosiasi dari si survei ke customer. Next, ada agregasi. Itu suatu bentuk khusus dari asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat, keseluruhan, dan bagian komponen. Bisa dilihat diagramnya dari reservasi. Analisisnya itu dari reservasi ke room dan desainnya. Itu ada reservasi sama ke room. Next. Ada komposisi, ini bentuk pengumpulan yang membutuhkan contoh bagian termasuk paling banyak satu komposit sekaligus, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab untuk pembuatan dan penghancuran bagian. Bisa dilihat lagi di komposisi. Next. Kemudian ada navigasi, ini panah navigasi menunjukkan arah objek transversal dalam runtime. Jadi ada hubungan implisit dua arah, jadi antara ruangan dan properti. Kemudian ada hubungan eksplisit dua arah, jadi dari ruangan ke properti ini arah panahnya saling berlawanan. Kemudian hubungan eksplisit searah, ya ini ada timbal balik antar panah. Next. Kemudian navigasi juga dianalisis. Kamu tidak mengetahui apa arah software akan dibutuhkan untuk navigasi asosiasi. Masalah ini bisa diatasi di desain. Contohnya di diagram ini ada analisis dan desain, di mana analisisnya itu ada reservasi dan pembayaran. Sedangkan yang di desain itu ada reservasi dan pembayaran, cuman bedanya kalau yang dari desain ke analisis, tanda panahnya berubah. Terus yang asosiasi berkualitas. Udah ya? Udah. Oh ya. Baik, sekian. Terima kasih. Saya Muhammad Alifa Arkan ingin melanjutkan presentasi dari Saudara Septian. Itu asosiasi yang berkualitas. Itu dalam one-to-many atau many-to-many asosiasi seringkali berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses satu elemen dalam asosiasi. Nah, ini ada contohnya. Di analisis itu ada ruangan ke properti. Nah, di desain ini ada ruangan properti. Nah, ini ada namanya. Next. Metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek asosiasi. Ada 3 kasus. Yang pertama one-to-one, yang kedua one-to-many, yang ketiga many-to-many.
Hubungan one-to-one membutuhkan variabel input tunggal. Nah, ini ada contohnya sebagai berikut, ada analisis sama desainnya. Next. Hubungan satu ke banyak memerlukan penggunaan koleksi. Ini ada contohnya, ada analisis, itu bangunan kamar. Nah, desainnya ini ada bangunan kamar, nah ini ada beberapa metode. Nah, next. Memecahkan hubungan banyak ke banyak. Mengelola banyak ke banyak asosiasi itu menantang. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Ini ada analisis, itu ada personal ke mobil, ada desain mobil ke mobil. Memecahkan asosiasi banyak ke banyak. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan, Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas di antaranya yang mengurangi asosiasi tunggal banyak ke banyak menjadi dua asosiasi satu ke banyak. Nah, ini ada contohnya, ada analisis itu ada person mobil, ini bisa terus desain ada person kepemilikan mobil. Next. Menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain. Nah, ini ada gambar contohnya sebagai berikut. Next. Alternatifnya, kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara dua kelas utama. Ini ada analisis permainan ke tim sama desainnya permainan tim juga. Nah, ini alternatifnya bisa di antara dua kelas utama ini, core team. Next. Metode pemurnian. Metode diidentifikasi selama alur kerja sebagai berikut. Yang pertama, analisis CRC yang menentukan tanggung jawab. Yang kedua, analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas service. Yang ketiga, desain yang mengidentifikasi metode pengakses dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Jenis metode lain yaitu yang pertama, manajemen objek, kedua, pengujian unit, ketiga, pemulihan, balik, dan operasi gratis. Next. Metode pemurnian. Ini ada sintaknya, ada visibility, nah ini ada gambar contohnya juga, file reservasi dan class name. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh saudari Mutiara. Ya, nama saya Mutiara, saya akan melanjutkan presentasi dari Alif. Selanjutnya itu ada perilaku metode beranotasi. Anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Bisa dilihat untuk gambarnya seperti itu. Next. Selanjutnya ada mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menginisialisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Di situ ada kelas diagram pelanggan. Untuk atributnya ada nama depan, nama belakang, alamat, dan telepon. Dan untuk metodenya ada konstruktor. Next. Selanjutnya ada meninjau kopling. Idealnya, model Anda harus memiliki kopling terendah sambil mempertahankan FR dan NFR. Di situ ada yang kopling sangat tinggi dan ada kopling rendah. Next. Selanjutnya ada meninjau kohesi. Model harus memiliki kohesi tertinggi. Di situ terdapat kohesi yang rendah, ada member dan book, lalu ada kohesi yang tinggi itu ada lawan, dari lawan itu ke member sama ke book. Next. Selanjutnya itu ada membuat komponen dengan interface. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan interface yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Di situ ada book reservation, ada let return notification, membership, book inventory, sama loan. Next. Selanjutnya ada membuat komponen dengan interface. Panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi interface yang diperlukan. Namun Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Yang sebelumnya itu belum ada panah, nah yang sekarang itu untuk gambarnya itu terdapat panah ketergantungan.
Next. Yang terakhir itu ada rangkuman. Selama alur kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Di modul ini, menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain seperti atribut, hubungan metode, konstruktor, dan perilaku metode dengan menggunakan anotasi. Terus kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan kopling rendah. Lalu kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Mungkin begitu saja dari presentasi kami. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari kelompok kami untuk Saudara Septian. Silahkan. Jadi saya ada pertanyaan. Tolong sebutkan 3 jenis hubungan yang ada dalam model desain. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.